Anda pasti pernah dong lihat ke langit terus ada sekawanan burung terbang bareng dalam formasi V yang rapi banget. Nah, ternyata itu bukan cuma pemandangan yang keren aja. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik salah satu pertunjukan alam paling canggih ini. Oke, pertanyaannya simpel. Kenapa harus V? Kenapa nggak lurus aja? Atau ya terbang acak-acakan gitu? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dan keren dari yang kita kira. Kutipan ini pas banget. Formasi V ini bukan soal estetika, ini tuh soal strategi bertahan hidup yang udah disempurnakan jutaan tahun. Gabungan antara fisika, biologi, dan kerjasama tim yang luar biasa. Yap, setiap musim semi dan musim gugur, pemandangan ini selalu ada. Burung-burung melintas dengan formasi geometris yang indah. Kita udah sering lihat, tapi mungkin belum sadar ada rahasia besar tentang cara alam bekerja di baliknya. Dan ini kuncinya, ini sama sekali bukan kebetulan. Ini strategi yang super canggih. Setiap burung di formasi itu tahu persis di mana posisinya dan kenapa dia harus di situ. Semuanya demi satu tujuan, menyelesaikan perjalanan migrasi yang gila-gilaan jauh dan berat. Nah, sekarang kita masuk ke ilmunya. Kita mulai dari fisika dulu. Gimana sih cara kerjanya? Jawabannya ada pada sesuatu yang sama sekali nggak bisa kita lihat. Konsep utamanya itu namanya vortex surfing. Gampangnya gini deh. Bayangin setiap kepakan sayap itu menciptakan gelombang di udara. Nah, burung-burung di belakangnya itu pintar banget. Mereka berselancar di atas gelombang udara yang naik atau yang disebut upwash. Coba kita pecah prosesnya ya. Jadi, waktu burung di depan mengepakkan sayap, ujung sayapnya itu menciptakan pusaran udara yang ngangkat ke atas. Burung di belakangnya nggak terbang persis di belakang, tapi agak ke samping. Kenapa? Biar pas kena zona upwash ini. Jadi, dia dapat dorongan gratis, kayak nebeng di jalan tol udara gitu. Terus, seberapa besar sih untungnya? Dengan nebeng di gelombang udara ini, seekor burung bisa menghemat energi sampai 20 hingga 30%. Gila kan? Itu penghematan yang luar biasa besar untuk perjalanan ribuan kilometer. Biar lebih kebayang, lihat deh contoh burung ibis botak utara ini. Detak jantungnya pas terbang itu hampir 400 kali per menit. Itu kerja fisik yang super ekstrim. Jadi hemat energi 20 atau 30% itu bukan lagi kemewahan, tapi soal hidup dan mati. Oke. Ini pasti jadi pertanyaan Anda juga kan? Kalau yang di belakang enak dapat tumpangan gratis, gimana nasib burung yang paling depan? Dia kan nggak dapat keuntungan apa-apa. Apa dia harus berkorban sendirian? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kita beralih dari fisika ke kerjasama tim yang luar biasa. Karena ternyata beban si pemimpin itu dibagi-bagi. Perbedaannya emang jomplang banget. Pemimpin harus kerja paling keras, melawan hambatan udara paling besar, dan bakar energi paling banyak. Sementara yang di belakangnya terbang lebih santai. Jelas, posisi terdepan ini nggak mungkin dipegang satu burung terus-terusan. Solusinya jenius banget, namanya altruisme timbal balik. Ini pada dasarnya kayak kontrak sosial di antara mereka. Maksudnya, oke, gue di depan sekarang. Nanti kalau gue capek, gantian ya. Semua demi keberhasilan rombongan. Dan begini cara kerjanya di lapangan. Kalau pemimpin udah mulai capek, dia bakal pelan-pelan pindah ke belakang. Masuk ke formasi buat istirahat. Terus, burung lain dari barisan belakang bakal maju buat ambil alih posisi pemimpin. Adil, efisien, dan cerdas banget. Jadi kalau kita rangkum ya, konsepnya vortex surfing buat dapat tumpangan. Efeknya, detak jantung dan kepakan sayap jadi lebih rendah. Hasil akhirnya, hemat energi luar biasa biar seluruh rombongan bisa terbang lebih jauh. Sederhana, tapi efektif. Saya suka banget sama kutipan ini. Demokrasi di angkasa. Ini bukan tentang satu pahlawan super yang mimpin di depan, tapi tentang kekuatan bersama. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada beban yang dipikul bareng-bareng. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai di situ. Ternyata cuma berada di posisi yang benar itu nggak cukup. Ada satu level lagi yang bikin ini makin rumit dan makin keren. Ini dia yang bikin geleng-geleng kepala. Mereka nggak cuma harus ada di posisi yang pas, tapi juga harus menyamakan waktu kepakan sayap mereka. Jadi mereka mengatur kepakan sayapnya biar pas banget kena puncak gelombang udara dari burung di depan. Persis kayak tim dayung profesional yang gerakannya sinkron buat dapat kecepatan maksimal. Anda pernah dengar kan suara angsa atau bebek liar yang berisik banget waktu terbang? Itu bukan sekedar teriak-teriak iseng, itu adalah komunikasi. Mereka saling kasih semangat, koordinasi kapan harus ganti pemimpin, ngasih peringatan bahaya, dan yang paling penting, menjaga formasi tetap solid.
Nah, dari sini kita bisa lihat kalau prinsip jenius dari alam ini ternyata juga kita pakai loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba dipikirin, pilot jet tempur terbang dalam formasi buat hemat bahan bakar. Pembalap sepeda ngumpet di belakang pembalap lain buat mengurangi hembatan angin. Bahkan pelari maraton pun lari bergerombol. Apa yang ditemukan burung lewat jutaan tahun evolusi, kita temukan lewat sains dan teknologi. Jadi, kesimpulannya, formasi V ini adalah gabungan yang sempurna. Ada fisika di dalamnya, soal pemanfaatan aliran udara. Ada biologi, soal dorongan buat bertahan hidup. Dan yang paling penting, ada kecerdasan sosial yang luar biasa dalam bentuk kerjasama tim. Dan rasanya, nggak ada kalimat yang lebih pas dari ini. Setiap kali kita lihat formasi V di langit, kita bukan cuma lihat burung terbang. Kita lagi nonton sebuah kisah nyata tentang gotong royong dan kecerdasan kolektif. Jadi, lain kali Anda lihat formasi V di langit, coba deh ingat lagi ceritanya. Ini adalah pengingat indah dari alam bahwa terkadang cara terbaik untuk maju lebih jauh adalah dengan bergerak bersama-sama. Dan ini bikin kita mikir, perjalanan mana sih dalam hidup ini yang benar-benar bisa kita tempuh sendirian?